Bayangkan kamu tinggal di rumah besar warisan keluarga. Tapi setiap malam, terdengar suara langkah dari atap, bisikan lirih dari kamar kosong, dan pintu yang terbuka sendiri meski sudah terkunci. Keluarga lain sudah memperingatkan, tetangga sudah bercerita, tapi kamu tetap bertahan, karena rumah itu adalah warisan orang tua yang tak ingin kamu tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Kadang, apa yang kita anggap berkah, bisa jadi ujian. Rumah, tanah, harta warisan, semua itu bisa menjadi medan perjuangan, terutama jika ternyata dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Kisah kali ini adalah cerita nyata dari seorang ibu dan anaknya yang mewarisi rumah tua dari kakek mereka. Meski tahu rumah itu punya sejarah kelam, mereka tetap memilih tinggal di sana. Apa yang mereka alami, bagaimana mereka bertahan, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Rumah warisan di pinggir kota. Rumah itu terletak di pinggir kota Semarang. Bangunannya luas, berdinding tebal, dengan jendela kayu besar. Rumah itu dulunya milik seorang dukun terkenal yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Setelah kakek mereka wafat, rumah itu diwariskan kepada anak-anaknya. Namun, tak ada yang mau menempati, kecuali satu anak perempuannya, ibu dari Dina, tokoh utama dalam kisah ini. Mereka pindah saat Dina masih berumur 14 tahun. Sejak awal, ia sudah merasa rumah itu berbeda. Udara dingin menyelimuti lorong-lorong rumah, dan suara-suara aneh mulai muncul sejak malam pertama. Tanda-tanda tak biasa, awalnya suara langkah, seperti orang berjalan di loteng, padahal tidak ada akses ke sana. Lalu muncul suara orang tertawa kecil di kamar mandi, tapi saat dicek kosong. Yang paling menakutkan adalah kamar paling ujung, yang dulunya dipakai sang kakek untuk praktik. Setiap kali mereka melewati kamar itu, bulu kuduk merinding tanpa alasan. Tetangga sering memperingatkan, dulu banyak orang datang ke rumah ini untuk pengobatan, tapi tidak semua yang datang itu manusia. Saat Dina menginjak usia 17 tahun, gangguan makin intens. Ia sering mengalami mimpi buruk yang sama, bertemu lelaki tua berjubah, duduk di kursi besar dan tersenyum padanya. Ibunya pun mulai sering jatuh sakit tanpa sebab. Perabot rumah berpindah sendiri, piring pecah saat tak ada yang menyentuh. Mereka mencoba memanggil ustaz. Saat ruqyah dilakukan, terdengar suara jeritan panjang dari arah dapur. Ustaz itu berkata, rumah ini bukan kosong, tapi berisi, dan isinya merasa ini tempat mereka. Pilihan, pergi atau bertahan. Keluarga besar menyarankan pindah, tapi Ibu Dina menolak. Ia merasa rumah itu adalah amanah dari orang tuanya. Dina pun belajar memperkuat diri. Ia mulai rutin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Setiap malam sebelum tidur, ia membacakan zikir perlindungan dan menyalakan audio tilawah. Perlahan, gangguan mulai mereda, tapi mereka tetap merasa diawasi. Beberapa bulan kemudian, mereka membersihkan kamar ujung yang selama ini dikunci. Di sana, mereka menemukan kitab tua, botol kecil berisi cairan aneh, dan kain kafan bekas. Ustaz yang dimintai pendapat berkata, inilah ikatan antara jin dengan rumah ini. Selama benda-benda ini ada, mereka menganggap ini wilayah mereka. Akhirnya, benda-benda itu dimusnahkan secara syar'i. Sejak saat itu, gangguan menurun drastis. Tapi, kadang-kadang, suara langkah di loteng masih terdengar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa warisan bukan hanya soal harta, tapi juga soal tanggung jawab dan keberanian. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jin itu ada. Maka jika salah seorang di antara kalian merasa terganggu, hendaklah ia membaca doa perlindungan. Hari, Muslim, alam gaib itu nyata, tapi selama kita bersandar pada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Mari jaga rumah kita dengan zikir. Bacalah surat Al-Baqarah secara rutin di rumah. Baca ayat kursi setiap malam. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Bersihkan rumah dari benda-benda mencurigakan yang tidak diketahui asal-usulnya. Ajak temanmu untuk menyimak kisah ini. Jika cerita ini membuatmu merinding dan membuka wawasanmu, jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu, dan bagikan ke teman yang juga suka kisah mistis Islami. Insya Allah, kita akan terus berbagi cerita penuh hikmah dari sisi lain kehidupan yang jarang terlihat. Rumah bukan sekadar tempat tinggal,
Ia bisa menjadi ladang ujian, medan zikir, atau bahkan sarang ujian dari jin. Selama kita terus bergantung kepada Allah dan memurnikan niat, tak ada makhluk gaib yang mampu menyentuh kita. Semoga Allah melindungi setiap rumah kita dari gangguan, sihir, dan jin jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya.